Hai Sobat Movie, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Mimin harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan melanjutkan Donghua Spirit Sword Sovereign part ke-53. Yang mana di part kali ini kita akan membahas episode 134 season keempat. Sebelum dimulai, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan komen sebagai uang parkir buat Mimin beli kopi, oke? Jika sudah, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Melanjutkan part sebelumnya, setelah Chuyun berhasil menyelesaikan 3 ujian sebelumnya, Chuyun kemudian harus menyelesaikan 1 ujian lagi, dengan harus mengalahkan senior Bihun untuk lolos dalam ujian kali ini. Sedikit informasi, senior Bihun dikenal dengan sebutan Kaisar Wu Jiwa Es ya. Lalu saat melakukan ujian terakhirnya, Chuyun bertarung di dalam alam bawah sadarnya. Dan di sana Chuyun kehilangan keberadaan dari senior Binghun. Tapi tak lama kemudian muncullah sosok senior itu, dan pertarungan pun dimulai. Pada awalnya, Chuyun memang kewalahan melawan senior Binghun. Namun dengan strategi dan kecerdasan yang Chuyun miliki, dia pun akhirnya bisa mengalahkan senior itu dengan menggunakan kekuatan dari petaka udara miliknya. Lalu setelah Chuyun berhasil mengalahkan senior Binghun, senior itu pun kemudian memuji keberanian Chuyun yang rela mengorbankan dirinya untuk memperoleh kemenangan. Selain itu, karena Chuyun sudah lolos dari semua ujiannya, maka senior Bihun pun mempersiapkan dirinya untuk mengumpulkan pengalamannya yang akan ia wariskan kepada Chuyun dan akan membuat Chuyun menjadi keturunannya. Namun, saat senior Bihun sedang mengumpulkan kekuatan itu, tiba-tiba Chuyun langsung menghentikan proses tersebut. Dan ternyata alasan Chuyun menghentikan proses itu karena Chuyun menyadari kalau senior yang ada di depannya bukanlah jiwa dari Kaisar Wu Jiwa Es yang asli. Dan dia sebenarnya bukan ingin memberikan warisan kepada Chuyun, melainkan ingin merebut tubuh dan jiwa milik Chuyun. Makanya kenapa Chuyun langsung menghentikan proses tersebut. Ternyata alasan Chuyun mengetahui semua ini karena sebenarnya dia sudah merasa janggal dengan beberapa hal yang Chuyun perhatikan. Mulai dari para mayat yang ada di luar kuil yang mana mereka masih diam-diam berusaha menjaga sekte peri bintang. Namun senior yang ada di depan Chuyun yang mengaku menjadi senior Bihun tidak mempedulikan situasi sekte peri bintang seperti mayat-mayat kuno di part kemarin. Padahal jika dia adalah sosok asli dari senior Bihun yang merupakan ketua sekte peri bintang, maka seharusnya dia memperdulikan keadaan sektenya, bukan malah peduli dengan warisan miliknya sendiri. Selain itu, Chuyun juga merasakan ada sebuah formasi ilusi yang Chuyun tidak bisa lihat di dekat sini. Dan Chuyun berkata pastinya itu adalah sebuah formasi di tingkat 8. Hal lainnya yang akhirnya Chuyun sadari adalah kedua binatang roh yang Chuyun lawan di part sebelumnya, serta semua tempat warisan di depan Chuyun adalah palsu, alias adalah sebuah ilusi. Pada awalnya, Chuyun memang ragu-ragu dengan tebakannya ini. Tapi setelah jiwa senior itu melakukan sebuah kesalahan yang mana di saat senior itu membantu Chuyun dalam menerobos kultivasi sebelumnya,
Chuyun pun menyadari kalau terobosan itu hanyalah sebuah ilusi saja. Chuyun bisa menyadarinya karena pedang Black Hole milik Chuyun akan menjadi lebih berat seiring bertambahnya kultivasi milik Chuyun. Sedangkan di saat senior itu membantu Chuyun meningkatkan kultivasinya, pedang Black Hole milik Chuyun tidak bertambah berat sedikit pun. Dan hal inilah yang membuat Chuyun yakin dengan tebakannya. Mendengar penjelasan itu, senior itu pun sangat memuji Chuyun, yang kepintarannya jauh di luar ekspektasinya. Dan dia kemudian membenarkan perkataan Chuyun, kalau semua ini termasuk ujiannya serta tempat mereka berdiri saat ini merupakan sebuah ilusi saja, yang merupakan buatannya sendiri. Lalu, formasi ilusi yang Chuyun rasakan di sini memiliki kemampuan untuk mendistorsi kekosongan, yang mana dia berniat ingin merebut tubuh dan jiwa Chuyun di dalam ilusi tersebut, agar dia bisa bangkit kembali dan pergi dari tempat ini. Dan ternyata untuk menyiapkan semua ini dia membutuhkan waktu selama 1387 tahun lamanya. Tapi dia tidak menyangka semua usahanya ini sia-sia saja. Karena dengan melihat sekilas, Chuyun bisa langsung menyadari semuanya yang telah dia buat sejak lama. Dan karena merasa kesal, Shin itu pun kemudian mengeluarkan kekuatannya. Dan muncullah beberapa kurcaci mungil yang kemudian mengikat Chuyun. Jadi ternyata sejak Chuyun memasuki tempat ini, senior ini diam-diam mengeluarkan kekuatan jiwa miliknya untuk mempengaruhi jiwa milik Chuyun. Dan dengan pertarungan yang berlangsung sebelumnya membuat kekuatan miliknya kembali pulih sedikit demi sedikit. Dan karena itulah dirinya bisa menjalankan tujuannya. Di sini dengan teknik formasi rahasia jiwanya, Chuyun tidak bisa kabur kemana-mana lagi. Karena dia sudah mengunci kekuatan spiritual milik Chuyun. Tapi walaupun begitu, Chuyun tidak menunjukkan satupun ekspresi takut ataupun panik, dan malah bersikap dengan tenang. Dan karena itu, senior itu pun menjadi kebingungan. Karena sebelumnya Chuyun sudah mengetahui semua rencananya. Tapi kenapa Chuyun hanya diam saja dan bukannya kabur selagi ada kesempatan? Tapi Chuyun mengatakan kalau sebenarnya dia juga sedang mengulur waktu saja. Yang mana Chuyun memberikan waktu bagi Xiaohun untuk menyerap semua kekuatan di kolam darah yang telah senior itu kumpulkan, agar kekuatan Xiaohun menjadi lebih kuat. Setelah mendengar semua itu, senior itu pun menjadi kesal. Karena apa yang telah dia kumpulkan susah-susah payah telah dicuri. Namun walaupun begitu dia sangat meremehkan Xiaohun, karena hanya seekor kucing kecil saja. Dan di saat Xiaohun telah datang, dia pun langsung menyerang Xiaohun untuk melampiaskan kemarahannya. Tapi ketika Xiaohun menunjukkan kekuatan aslinya yang bisa menyerang jiwa-jiwa dari praktisi, dia pun akhirnya menjadi ketar-ketir. 虚头畜生，你敢如此猖狂！去死吧！恶毒可恶！ Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Wah, kira-kira apakah yang akan terjadi dengan jiwa yang berpura-pura menjadi senior bihun ini ya? Dan siapakah sebenarnya identitas asli dari sosok jiwa ini? Kalau gitu, kita tunggu saja di part selanjutnya ya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ucap Movie. Jika sudah, sampai ketemu di part selanjutnya ya. Bye-bye.